Shalom saudaraku yang dikasihi Tuhan, kembali lagi bersama saya Jimmy Chris, dan hari ini kita akan membahas tentang corona bukan masalah. Kalau saudara tanya apa yang bukan masalah tentang corona ini ya, kita pegang Mazmur 91 ayat 5. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Lompat ayat 9. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Nah, jadi tidak ada alasan bagi kita sebagai orang percaya untuk takut terhadap virus corona ini. Nah, sekarang ada 3 hal penting yang mau kita bahas mengenai kita menghadapi virus corona ini. Yang pertama adalah hikmat ya. Dengan hikmat kita bisa menghadapi segala sesuatu dan menyelesaikan segala masalah dengan bijak. Nah, tapi di sini ada 2 hikmat. Yang pertama adalah hikmat dunia, yang kedua adalah hikmat Tuhan. Apa yang membedakan antara hikmat dunia dan hikmat dari Tuhan? Hikmat dunia yang kita tahu adalah jaga kebersihan, jaga kesehatan, hindari pertemuan-pertemuan termasuk pertemuan-pertemuan ibadah. Nah, kalau hikmat dari Tuhan hanya satu, takut akan Tuhan. Di manakah itu firman-Nya? Amsal 9 ayat 10. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan, dan mengenal yang Maha Kudus adalah pengertian. Nah, di sini bentuk takut akan Tuhan ini adalah taat ya. Ulangan 5 ayat 12. Tetaplah ingat dan kuduskanlah hari Sabat seperti yang diperintahkan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Ibrani 10 ayat 25. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasehati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Nah, di sini menunjukkan bahwa salah satu bentuk taat kita adalah taat beribadah ini ya. Tetap jaga kesehatan dan jaga kebersihan itu penting karena tubuh ini bait Allah. Tapi kalau saudara berpikir bahwa kalau gitu saya tidak mau ke gereja ya, saya nggak mau beribadah, nah itu bukan hikmat dari Tuhan. Kalau gereja-gereja saudara membuat kebijakan untuk mungkin melakukan ibadah secara online, pendeta saudara melakukan live streaming di mana saudara bisa menyaksikannya dari rumah ya, itu bisa. Tapi kalau beberapa gereja kan ada yang belum. Untuk saat ini kan beberapa gereja belum melakukan hal tersebut. Ya kita harus datang. Jangan kita lebih sayang nyawa kita sendiri daripada kita mentaati firman. Karena Tuhan tidak mungkin menyuruh kita melakukan hal yang bertentangan dari firman-Nya. Masa iya Tuhan suruh kuduskanlah hari Sabat, tapi Tuhan juga suruh kita jangan ke gereja? Itu tidak mungkin ya. Itu yang pertama. Yang kedua, jangan mencobai Tuhan Allahmu. Nah, ini kalau kita sudah pakai hikmat, saatnya kita juga jangan mencobai Tuhan. Karena di Matius 4 ayat 7 dikatakan bahwa Yesus berkata kepadanya, ada pula tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu. Kalau misalnya saudara bilang, saya sudah jaga kesehatan, saya sudah jaga kebersihan, Tuhan beserta dengan saya. Kalau gitu, kalau saudara lihat terus ada orang yang kena corona, wah saya mau peluk dia. Nah, itu bukan hanya saudara mencobai Tuhan, tapi bisa saya katakan saudara menantang Tuhan namanya. Mencobai Tuhan salah satunya dengan kita tidak menjaga kebersihan, tidak menjaga kesehatan. Nah, atau saudara broadcast sama teman-teman, mumpung liburan nih, ayo kita jalan-jalan ke tempat wisata ya. Itu namanya saudara menantang Tuhan. Tapi kalau saudara berpikir bahwa saya ke gereja berarti mencobai Tuhan, no, bukan ya. Bukan mencobai Tuhan. Nah sekarang gini, kalau saudara memang mau ke gereja dengan hati yang tulus ya, dengan niat saudara hanya mau cari Tuhan, nah mungkin saudara dibilang mencobai Tuhan ya. Kalau saudara tidak tahu tempat itu ada corona ya, tapi saudara memang sudah ada niat, memang cuma nyari Tuhan, saudara tidak berpikir apa-apa, saudara tidak bisa disebut mencobai Tuhan ya. Jadi itu yang kedua. Yang ketiga, taruhlah iman pada Kristus. Nah, iman kita dapat diukur dari niat kita. Nah sekarang gini, kalau niat saudara memang ke gereja beribadah hanya untuk cari Tuhan, mencari kebenaran firman Tuhan, ya jadilah sesuai imanmu ya. Kalau saudara yakin saya mau ke gereja cuma cari Tuhan, Tuhan tahu hati saya, sekalipun ada isu-isu corona, saya yakin Tuhan jaga saya karena memang saya tulus cuma cari Tuhan. Nah di situ iman saudara yang jadi. Nah jangan jadikan isu-isu ini sebagai alasan gitu ya. Kalau memang pada dasarnya saudara nggak ada niat mau ke gereja, kalau memang pada dasarnya saudara ini bukan orang yang suka bergereja, ya lebih baik saudara tobat ya.
Kalau iman kita taruh pada Kristus, kita pasti akan taat, ya. Tapi kalau kita taruh iman kita pada diri sendiri, yaitu kita akan memilih tidak taat, memilih untuk ya lebih baik saya tidak bergereja daripada saya kena. Itu hati-hati. Orang-orang seperti itu sudah dikatakan, sudah dibagi-bagi sama Tuhan Yesus. Di Matius 13 ayat 5 sampai 6 tentang penabur benih itu, ya. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, yang tidak banyak tanahnya. Lalu benih itu pun segera tumbuh karena tanahnya tipis. Tetapi sesudah matahari terbit, layulah ia dan menjadi kering karena tidak berakar. Lompat ayat 20. Benih yang ditaburkan di tanah yang berbatu-batu ialah orang yang mendengar firman itu dan segera menerimanya dengan gembira. Ayat 21. Tetapi ia tidak berakar dan tahan sebentar saja. Apabila datang penindasan atau penganiayaan karena firman itu, orang itu pun segera murtad. Ini contoh mungkin kalau saudara lihat ada orang yang ke gereja, mungkin harusnya jadwalnya setengah 10, dia sudah datang jam 7 pagi. Ya, mungkin dia kalau baca firman itu sehari mungkin bisa 10 pasal mungkin. Nah, tapi ketika ada isu-isu seperti ini, dia memilih untuk saya lebih baik nggak gereja dah kalau kayak gitu daripada saya kena bahaya. Nah, itu sudah ketahuan berarti imannya sebesar apa. Dia kan beda imannya sama saya. Dia tuh imannya lebih besar daripada saya itu lebih kecil. No. Jangan pernah ngukur-ngukur iman, ya. Abraham tidak perlu melakukan mujizat-mujizat. Dia tidak perlu menyembuhkan orang. Tapi kenapa dia disebut bapa segala orang beriman? Karena dia taat. Dia percaya saja akan janji Tuhan. Sama, kalau kita percaya saja, taat saja apa yang Tuhan katakan, ya sudah, lakukan saja. Kalau memang saudara niat untuk pelayanan, niat untuk ke gereja, niat untuk beribadah, disitulah iman saudara diukur. Kalau memang saudara tidak ada niat, ya disitulah sebenarnya memang saudaranya aja yang nggak ada niat ke gereja. Apa virus-virus ini cuma alasan doang gitu. Nah, kesimpulan yang bisa kita ambil di sini adalah 1 Petrus 5 ayat 8. Sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Di sini tidak ditulis mengaum-ngaum dan mencari orang untuk ditelannya, tetapi yang dapat. Jadi di sini sebenarnya kita ini tidak ditakdirkan untuk masuk ke dalam cengkraman iblis. Kita tidak pernah ditakdirkan untuk dimakan singa. Corona boleh ada di sekeliling kita, tapi karena kita punya Tuhan yang hidup, kita tidak perlu takut. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.